dalam sebuah kitab kuning gitu kan, yang sering kali dipelajari di pondok pesantren. Apabila kita ingin menggapai kesuksesan, kita harus memiliki dua hal ini, atau yang diperumpamakan dalam kitab itu, kita harus memiliki dua sayap, yaitu al-jiddu wal himmatul aliyah. Al-jiddu itu artinya adalah kesungguh-sungguhan, dan himmatul aliyah adalah kemauan yang tinggi. Selain kita memiliki kemauan yang tinggi, himmatul aliyah gitu kan, kita harus memiliki etos kerja, perjuangan atau kegigihan dalam melaksanakan hal-hal yang ingin kita lakukan dan ingin kita itu menggapai kesuksesan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Kata ulama tersebut, apabila kita tidak memiliki keduanya atau kita hanya memiliki satu dari dua itu gitu kan, ibaratnya kita seperti burung yang tidak akan bisa terbang. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, semakin baik, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang kita apabila ingin sukses atau menjauhkan diri kita dari kegagalan, sebagaimana yang kita bahas di episode kemarin tentang membahas tentang kegagalan. Tentu kita harus mengupayakannya atau menyusun strateginya, atau menghindari potensi-potensi kegagalan itu semakin besar menghantam kita ya, atau mendekati kita ya, yaitu kita salah satunya adalah menjauhi sifat malas ya teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih lanjut dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dalam kehidupan ini tentu harus senantiasa merasakan kenikmatan atau menyadari bahwa walaupun kehidupan kita bagi kita saat ini atau bagi pikiran dan perasaan kita masih teramat sulit, masih banyak problematika hidup yang kita hadapi, tentu kita harus menyadari atau merasakan hal-hal lain yang perlu atau yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Tentu kehidupan kita nggak semuanya buruk ya teman-teman. Ada sisi-sisi lain, hal-hal lain, kemudahan-kemudahan lain di sela-sela kesulitan kita, tentunya seperti itu ya teman-teman. Dan itu kemudahan-kemudahan itu tentu harus kita syukuri, harus kita nikmati, dan harus kita sadari agar kita mampu mudah untuk menikmati hidup ini, mensyukuri hidup ini, berterima kasih atas segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya, sebagai pencipta kita, sebagai kita yang memelihara kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kita dalam kehidupan tentu kita ingin memiliki potensi atau perjalanan kita ingin menjadi perjalanan-perjalanan yang lebih baik, yang lebih sukses dan jauh dari kegagalan. Ada hal-hal yang harus mungkin kita jauhi ya, sifat-sifat yang kurang baik atau yang menjauhkan kita dari kesuksesan dan mendekatkan kita kepada kegagalan, dan itu harus kita jauhi, yaitu sifat malas teman-teman. Banyak hal yang harus kita latih dalam kehidupan kita, banyak hal yang harus kita biasakan. Pembiasaan diri yang baik, disiplin-disiplin diri yang baik, perilaku yang baik, kebiasaan yang baik, itu akan menjadikan diri kita lebih dekat kepada kelancaran hidup, kesuksesan hidup daripada kegagalan ya teman-teman. Tentu dalam kehidupan kita sangat ingin menjalani hidup ini dengan lancar, dengan damai, dengan bahagia, dan tentunya menggapai kesuksesan-kesuksesan, menggapai keberhasilan-keberhasilan. Dan itu semua
akan kita raih apabila kita mendidik diri kita, membiasakan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang biasa dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada kesuksesan itu, kepada kelancaran dan keberhasilan itu. Tentunya salah satunya adalah menjauhkan diri kita dari sifat malas, dari kemalasan-kemalasan, mager dan lain sebagainya ya, mager, malas bergerak dan lain sebagainya. Kita harus memiliki semangat dan etos yang tinggi, teman-teman. Ada seorang ulama dalam sebuah kitab kuning gitu kan, yang sering kali dipelajari di pondok pesantren. Apabila kita ingin menggapai kesuksesan, kita harus memiliki dua hal ini, atau yang diperumpamakan dalam kitab itu, kita harus memiliki dua sayap, yaitu al-jiddu wal himmatul aliyah. Al-jiddu itu artinya adalah kesungguh-sungguhan, dan himmatul aliyah adalah kemauan yang tinggi. Selain kita memiliki kemauan yang tinggi, himmatul aliyah gitu kan, kita harus memiliki etos kerja, perjuangan atau kegigihan dalam melaksanakan hal-hal yang ingin kita lakukan dan ingin kita itu menggapai kesuksesan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Kata ulama tersebut, apabila kita tidak memiliki keduanya atau kita hanya memiliki satu dari dua itu gitu kan, ibaratnya kita seperti burung yang tidak akan bisa terbang. Apabila kita lihat gitu kan, burung di angkasa, di lelangitan gitu kan, di atas mungkin kepala kita sedang berterbang gitu kan, tentu mereka memiliki dua sayap untuk mereka dapat terbang dengan baik, melampaui batas-batas ketinggian gitu kan. Dan apabila kita hanya memiliki satu dari dua hal tadi, ibaratnya seekor burung yang hanya mengepakkan setengah sayapnya. Dan apabila kita tidak memiliki keduanya, ibaratnya seekor burung yang tidak memiliki sayap, yang sayapnya tidak berguna atau tidak efektif untuk digerakkan gitu kan. Jadi itu teman-teman, betapa kita harus mengerti apa hal-hal yang ibaratnya mendekatkan kita kepada kelancaran hidup, kepada keberhasilan hidup, kepada kesuksesan hidup gitu kan. Dan kita harus menjauhi hal-hal yang mendekatkan kita kepada kegagalan, yaitu rasa malas, rasa ibaratnya itu mager, malas gerak dan lain sebagainya. Dan kita harus memiliki dua hal yang tadi, yaitu al-jiddu wal himmatul aliyah, kesungguh-sungguhan, ibaratnya keteguhan hati, kegigihan lah, ibaratnya perjuangan, kegigihan. Al-jiddu itu adalah kesungguh-sungguhan, dengan gigih gitu kan kita melakukan hal itu. Kemudian himmatul aliyah, keinginan yang tinggi, kemauan yang tinggi. Kita tidak akan pernah menjauhkan diri dari sifat malas apabila kita tidak memiliki kemauan yang keras, kemauan yang tinggi. Tidak ibaratnya itu malas-malesan, karena banyak sekali hal yang akan ibaratnya terbuang atau sia-sia dalam kehidupan kita kalau kita hidup dengan bermalas-malasan. Bahkan banyak sekali negeri-negeri di luar sana yang kemudian maju, mereka malah memiliki prinsip seperti contohnya negeri Jepang gitu kan, negara Jepang gitu kan. Masyarakatnya konon gitu kan, kalau dibilang bodoh atau dikatai bodoh atau dicaci dengan kata-kata kamu bodoh gitu kan, mereka tidak marah, konon seperti itu. Tapi apabila mereka dicaci atau dihina atau dikata-katai dengan kamu itu malas, mereka akan sangat marah karena mereka tidak ingin menjadi pribadi-pribadi yang malas. Karena malas itu adalah awal dari ibaratnya itu mereka mendekati kegagalan-kegagalan dalam hidup, teman-teman. Itulah kita harus bagaimana mendisiplinkan diri, memiliki kemauan yang tinggi, himmatul aliyah, dan al-jiddu tadi, yaitu kesungguh-sungguhan, ibaratnya keteguhan, kegigihan. Bagaimana kita melakukan apa yang kita inginkan dan kita berusaha sedapat mungkin melatih diri kita untuk gigih menggapai itu semua, yang hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang dapat menggapai apa cita-cita yang kita harapkan dalam kehidupan ini.
tentu bermanfaat bagi diri pribadi dan keluarga, dan apabila itu meluas, potensi diri kita akan menjadi suatu manfaat bagi banyak orang, teman-teman. Itulah betapa kita sangat penting sekali untuk mendidik diri kita, membiasakan diri kita, karena segala sesuatunya itu tidak akan bisa berubah begitu saja. Apabila kita hari ini masih memiliki rasa-rasa malas, rasa-rasa ibaratnya itu tidak memiliki keteguhan, kegigihan dalam melakukan sesuatu gitu kan, kesungguh-sungguhan, atau tidak memiliki kemauan yang tinggi, kemauan yang keras untuk menggapai suatu hal yang lebih tinggi gitu kan, perlu kita latih dari hari ke hari, dan harus ibaratnya konsisten bahkan istiqomah ya untuk melakukan itu, dan terus menerus, karena kebiasaan itu lahir karena adanya pembiasaan. Pembiasaan itu memang diawali dari keterpaksaan. Kita harus membiasakan diri. Awal-awal memang akan terpaksa, tapi kita harus membayangkan bahwa kita memiliki suatu tujuan dalam kehidupan ini. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih produktif, yang bisa menghasilkan karya-karya yang dapat kita nikmati, yang kita banggakan, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan tentunya menjadi suatu ibaratnya itu kebaikan bagi diri pribadi dan banyak orang-orang yang kita sayangi. Tentu adalah suatu hal yang harus kita perjuangkan dengan kita memaksakan. Awal-awal mungkin akan terpaksa, teman-teman. Namanya pembiasaan itu awal-awal kita akan terpaksa, namun apabila kita udah mulai terbiasa dan terus menerus melakukan itu gitu kan, tentu itu akan menjadi suatu hal yang biasa. Bahkan ketika hal itu menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita, apabila kita tidak melakukan hal-hal yang baik itu, semangat-semangat itu, kegigihan-kegigihan itu, kesungguhan-kesungguhan itu, atau kemauan-kemauan yang tinggi itu, ketika kita tidak melakukannya sehari saja, tentu kita akan merasa janggal apabila kita sudah mulai terbiasa dengan itu semua. Contoh ibaratnya kita membiasakan diri mulai hari ini atau mulai besok gitu kan, untuk bangun lebih pagi, untuk ibaratnya itu beribadah lebih sungguh-sungguh lagi. Hal-hal terkecil itu gitu kan, menjadikan, tentu akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Apabila kita bangun lebih pagi, memiliki potensi waktu yang lebih banyak, kemudian kita beribadah dengan baik, tentunya dengan beribadah itu ketenangan pikiran dan hati kita semakin meninggi, semakin meningkat gitu kan. Tentu konsentrasi kita dalam melakukan aktivitas di hari-hari selanjutnya, di hari itu gitu kan, akan lebih meningkat lagi. Konsentrasi pikiran dan hati kita akan lebih fokus lagi menjalani pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban hidup kita gitu kan, entah mencari nafkah, entah ibaratnya itu mengusahakan sesuatu hal yang baru, menjalankan suatu hal yang ingin kita capai step by stepnya gitu kan. Apabila kita memiliki kesungguh-sungguhan, kemauan yang tinggi, menjauhkan diri dari sifat malas, dan berusaha mendidik diri kita dari hari ke hari, membiasakan diri dengan hal-hal yang ibaratnya itu baik gitu kan, tentu ketika kita mengalami suatu kebiasaan itu gitu kan, nanti sedikit demi sedikit awalnya terpaksa akan menjadi suatu kebutuhan, akan menjadi suatu kenyamanan. Dan apabila kita suatu hari nanti kemudian bangun kesiangan atau bangun siang setelah kita membiasakan diri bangun lebih pagi, kita akan merasa menyesal dan janggal dari hidup kita, dan kita akan berusaha hari berikutnya untuk bangun sebagaimana bangun kita yang sudah kita biasakan sebelumnya, menjadi bangun lebih awal di hari itu, melakukan aktivitas lebih baik, konsentrasi lebih baik, karena kita mendidik diri kita ibaratnya itu waktu di pagi hari untuk melatih konsentrasi diri dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita akan melaksanakan kegiatan sehari itu lebih baik karena kita memiliki konsentrasi, memiliki persiapan yang lebih gitu kan sebelum melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Tentu itu semua akan menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi hidup kita. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian coba, dan silahkan kalian ibaratnya itu biasakan. Kalau biasanya bangun siang, kemudian biasakan bangun pagi.
hindari kemalasan, langsung mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Tentu kalian sedikit demi sedikit akan merasakan kebaikannya, akan merasakan nikmatnya dan nyamannya menjalani kehidupan ini. Dan tentu ketika kalian memiliki suatu problem atau suatu masalah, atau terpapar dengan suatu masalah yang tidak terduga, kalian akan lebih siap karena konsentrasi pikiran dan hati kalian lebih mampu menghadapi itu semua karena persiapan-persiapan sebelumnya ya teman-teman, dengan psikologi, keadaan hati dan pikiran yang lebih baik gitu kan. Tentu melakukan atau melewati masalah itu akan lebih baik. Jadi itu semoga ini semua menjadi suatu renungan dan ibaratnya insight yang baik bagi saya pribadi dan kalian semua dimanapun kalian berada. Silahkan dicoba, silahkan kalian membiasakan diri untuk menjauhi sifat-sifat malas, mengerjakan kewajiban atau apa yang ada di depan kita dengan langsung dan ibaratnya itu tidak menunda-nundanya, tidak mengundur-undurnya. Kemudian kalian menanamkan dalam diri kalian yang tadi dua sayap yang oleh seorang ulama itu disarankan agar kita lebih dekat dengan keberhasilan dan kesuksesan kita, yaitu al-jiddu wal himmatul aliyah, kesungguh-sungguhan dan kemauan yang tinggi, sehingga itu semua sayap-sayap itu akan menjadikan kita mampu terbang menjadi lebih tinggi lagi, menggapai hal-hal yang bahkan kita tidak pernah membayangkannya dan menjadikan pribadi-pribadi kita semakin hari semakin baik. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.